Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Keluarga dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Malaysia Ulama Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan berkunjung di salah satu SD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di SD Islam Sari ini. Di mana di sini saya akan melakukan sesi wawancara terkait manajemen atau pengelolaan pembelajaran di suatu kelas bersama salah satu narasumber yaitu guru yang ada di SD Islam Sari ini tersebut. Saat itu saya video ini untuk informasi terkait tentang manajemen pendidikan sekolah dasar yang diambil oleh Bapak Dr. Nah, tanpa berlama-lama lagi, salah satu narasumber yaitu guru yang ada di SD Islam Sari ini. Baik, nama lengkap saya Rizky Cita Ajeng Saputra. Saya mengajar di SD Islam Sari mengajar kelas 1. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, kegiatan pembelajaran Ya, baik. Jadi sebelum kita mengajar, kan ada rencana perangkat pembelajaran. Kalau dalam kurikulum 13 itu namanya wajib belajar. Jadi di situ kita cantumkan tujuan pembelajaran dan KKTP, kriteria penuntasan tujuan pembelajaran. KKTP yang kita buat itu disesuaikan dengan kondisi anak-anak, disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Karena sebelum kita mengenal anak-anak, kita ada yang namanya asesmen diagnostik. Jadi kita harus tahu kemampuan anak-anak seperti apa, ya, kemampuan awal ya. Kemudian yang kedua, ketika pembelajaran yang kita persiapkan adalah persiapan peserta didik secara fisik dan fisik atau kondisian kelas. Jadi kalau kelasnya ramai kita nggak mungkin bisa mengajar nih, karena nanti nggak bisa paham materinya. Baik, yang ketiga, persiapan media dan sumber belajar untuk menunjang pembelajarannya anak-anak. Jadi kalau misalnya ngajarnya tanpa media, nanti anak-anak kesulitan, apalagi itu matematika pelajaran yang lain. Kemudian sumber belajar juga ada buku, ada media-media yang lain yang bisa membuat anak-anak lebih paham ketika pembelajaran. Setelah itu kita lakukan evaluasi untuk mengukur anak-anak itu sudah paham materinya atau belum. Untuk pertanyaan kedua, itu apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien? Pertama, menurut saya itu sumber belajar sama media pembelajaran, karena itu satu hal yang penting ya. Kalau misalkan kita menggunakan media pembelajaran itu sesuai dengan materi, insya Allah anak-anak itu akan lebih mudah memahami materi, dan itu akan membuat anak-anak lebih paham dan mempersingkat waktu menjadi lebih efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman pembelajaran atau ilmu yang mereka dapat di rumah. Ini kan anak-anak itu belajar dulu ya, kalau di rumah itu kan belajar. Kalau misalkan anak yang sudah belajar di rumah, itu ketika di kelas ditanyain itu kan akan lebih mudah menjawabnya. Mempersingkat waktu, jadi lebih cepat mengerjakan materi saya di rumah. Seperti itu. Selanjutnya, tempat belajar. Kalau misalkan kita di awal itu kondisi kelasnya penuh, anak-anak nggak akan nyaman ya. Jadi harus dikondisikan dulu kelasnya, harus bersih, nyaman, insya Allah anak-anak konsentrasi. Pertanyaan selanjutnya ya Ustaz ya, bagaimana sih cara Ustaz dalam mengelola waktu pembelajaran agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta dan identitas tingkat sekolah dasar ini? Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kami para guru sebelum mengajar itu kan sebelumnya ada perawat. Dari perawat itu kan kita sudah menentukan alokasi waktunya. Kemudian kita juga buat kota, rosen, itu juga kan ada alokasi waktunya. Jadi dari situ kita sudah menentukan untuk satu materi, untuk satu KKTP itu alokasinya berapa jam pelajaran, seperti itu.
tempat belajar yang membuat anak-anak lebih konsentrasi agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Untuk teknologi yang semakin canggih, kita bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak, bisa berupa PowerPoint atau video. Kemudian kita buat lembar kerja beserta cincin yang menggunakan gambar-gambar dengan menggunakan Canva, seperti itu. Kalau misalkan media dan LKPD yang menarik, otomatis anak-anak lebih suka belajar. Pertama untuk literasi itu anak-anak ada kunjungan perpus, kemudian kita juga menyediakan buku jurnal membaca harian. Ini sudah terjadwal ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 setiap hari Kamis. Di situ anak-anak disuruh membaca, kemudian disuruh menulis resume untuk dari apa yang tadi ya. Dari situ juga anak-anak belajar memahami saat kita, tidak membaca dan menulis. Ada 3 yang bisa diambil dari kegiatan ini. Kemudian numerasi ketika selesai pembelajaran itu kami buat kartu bilangan. Nah, jadi kartu bilangan itu kami berikan kepada setiap anak. Kalau misalkan sudah selesai pembelajaran, itu kalau mau sholat misalkan ya, anak-anak tidak diizinkan sholat dulu, jadi kami beri kartu bilangan yang bisa jawab, jadi dia boleh sholat juga seperti itu. Dari situ nanti anak-anak lancar. Kemudian untuk critical thinking, untuk kelas 1 sebenarnya untuk berpikir kritis itu sensitif ya. Tapi ya tidak apa-apa, kelas 1 boleh dilaksanakan itu. Kalau saya dalam pembelajaran saya itu biasanya anak-anak itu saya beri soal matematika tanpa saya jelaskan dulu, tapi sebelumnya anak sudah ada bekal ilmunya. Misalkan itu pengurangan sudah tahu, saya beri soal cerita terkait kehidupan sehari-hari tentang pengurangan sama penjumlahan. Saya beri soal, mereka mengerjakan sendiri tanpa pendampingan saya cuma keliling-keliling aja, nanti mereka menyelesaikan sendiri. Dari situ anak-anak sudah bisa berpikir kritis ya. Kemudian ada kegiatan presentasi juga supaya anak-anak lebih berani tampil. Kemudian anak yang lain dipersilakan untuk menanggapi ya seperti itu. Berbicara mengenai konteks pembelajaran literasi, bagaimana sih cara saya dari mengembangkan keterampilan membaca dan menulis kepada siswa diri? Pertanyaan yang poin ke-5 tadi ya. Jadi di dalam kelas itu kan kami punya pojok baca. Pojok baca itu bisa diterapkan setiap hari. Jadi anak-anak boleh membaca ketika istirahat. Untuk kunjungan perpus itu kan setiap hari Kamis. Untuk kunjungan perpusnya setiap hari Kamis. Untuk di kelas dengan anak-anak istirahat itu kan nggak harus bermain terus. Jadi ada yang bermain silahkan, kalau mau membaca jadi pojok saja itu. Nah, dari situ nanti anak-anak yang di pojok itu perpus. Nah, yang di perpus tadi kan sudah ada buku ini. Nah, dari buku sini kan anak-anak sudah menulis resume tadi kan, sudah menulis resume, kemudian menulis juga, menulis rangkumannya. Untuk di pembelajaran bahasa Indonesia pun juga ada, untuk Pancasila juga ada. Jadi disuruh menulis pengalaman itu kan juga belajar menulis juga. Saya berkaitan dengan semuanya. Kita bagaimana sih cara Ustaz dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang mendukung keterampilan mandiri kepada peserta didik? Dan untuk kelas 1 anak-anak sudah diajarkan untuk berpikir kritis, meskipun itu masih belum sesuai ya. Ya, karena masih termasuk kelas baru. Nah, kalau dalam kelas saya, di kelas saya itu dibiasakan anak-anak itu berpikir sendiri. Jadi anak-anak saya berikan soal, saya beri kesempatan untuk memecahkan masalah sendiri.
kemajuan dan pengurangan yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, misalkan ketika berjualan atau ketika membeli dagangan, misalkan harga barangnya 2.000 kemudian membayar dengan uang 10.000, kembaliannya berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan dalam pembelajaran Pancasila sebagai seorang warga negara yang baik itu pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila 1, 2, 5 itu contohnya apa saja, itu kan ada gunanya dari kehidupan sehari-hari. Nah itu anak-anak bisa melatih berpikir kritis dari soal-soal itu. Apa sih strategi yang biasa dan dalam untuk memastikan bahwa pembelajaran di tingkat SD bersifat inklusif dan memberikan peserta impact atau dampak yang semua di kelas saya ini, di kelas tapi memang kemampuannya anak-anak berbeda-beda ya. Setiap anak juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memperhatikan ustadznya ketika mengajar, gaya belajarnya juga berbeda. Dan dari situ juga tingkat pemahaman materinya juga berbeda karena kan gaya belajarnya juga berbeda. Nah itu kalau untuk pemberian soal tidak saya mengatakan. Untuk pemberian soal memang tidak saya mengatakan. Cuman untuk anak yang memang benar-benar belum paham, itu ada waktu khusus yang memang kami berikan untuk kita belajar. Misalkan ketika istirahat selesai sholat zuhur jam 12:30, itu mereka akan kami ajari lagi, kami jelaskan kembali sampai benar-benar sama materinya. Kemudian kalau misalkan masih belum paham, berarti ada satu masalah yang harus kita selesaikan ya. Nanti dari penjelasan kita yang kurang maksimal atau dari media yang memang gak sesuai dengan anaknya, itu nanti bisa dilaksanakan di lain waktu khusus untuk anak itu. Bagaimana sih cara kita memotivasi peserta didik untuk merasa tahu bandingkan terhadap pembelajaran sehingga itu biasanya di awal pembelajaran kami melakukan SBK yang ada kaitannya dengan materinya. Nah, misalkan tentang anggota tubuh, anak-anak disuruh menunjuk anggota tubuhnya, kita yang menyampaikan anggota tubuhnya, mereka yang menunjuk. Nah, kemudian ada di materi panca indera, kan ada hubungannya dengan anggota tubuh. Dari situ mereka jadi ingin tahu indera pendengaran itu fungsinya untuk apa. Seperti ya, seperti itu. Jadi diawali dengan SBK. Kemudian dari SBK itu kan anak-anak seneng ya, kalau suasana hatinya senang, jadi anak-anak lebih semangat belajarnya, rasa ingin tahunya juga belajarnya selama menjadi seorang dalam mengelola pembelajaran di kelas tingkat sekolah SD. Bagaimana sih cara ustazah mengatasi memang setiap anak itu berbeda ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dari karakternya, pemahamannya, kemampuannya, gaya belajarnya kan memang berbeda-beda. Dari situ itu menurut saya tantangan terbesarnya, apalagi ada anak yang aktif ya, beraktif di kelas. Memang kalau anak putri, kebetulan saya mengajar anak putri itu memang tidak seaktif anak laki-laki, cuman mereka itu duduk di tempat duduknya itu sambil mainan. Tapi sebenarnya dia mendengarkan apa yang kami sampaikan, tapi sambil mainan. Nah, itu termasuk apa ya, tantangan khusus buat kami. Jadi mungkin bisa ada yang belum tersalurkan gitu ya, ada yang audio visual, ada yang audio saja, ada yang macam-macam. Nah itu sampai sekarang kadang itu masih kesulitan untuk mengatasi anak-anak seperti itu. Biasanya sih anak seperti itu tuh ya itu di awal pembelajaran selalu ada KSBT untuk melatih konsentrasinya anak-anak. Kemudian untuk anak yang belum konsentrasi itu saya suruh maju ke depan, kemudian saya beri pertanyaan terkait materi yang akan saya jelaskan. Biasanya seperti itu. Bagaimana sih cara ustazah mengevaluasi fungsi pembelajaran pembelajaran biasanya penggunaan model, metode dan strategi yang sesuai dengan pembelajaran itu akan berpengaruh ke anak-anak. Jadi penggunaan model itu pemiliknya nggak maaf ya, jadi harus disesuaikan
materinya. Biasanya kalau untuk evaluasi modul pembelajaran biasanya kami memberikan tugas berupa tulis, tes tulis, bisa juga melalui praktik. Jadi kami menilainya dari situ langsung ya, secara langsung. Ada biasanya metode penilaian dari standar Trapang untuk mengukur seberapa jauh sih kemajuan belajar peserta didik ini dan memberikan umpan balik yang positif di kelas lingkup sekolah dasar kelas 1. Ya, jadi di sini ada dua penilaian, yaitu penilaian pengetahuan sama keterampilan. Untuk pengetahuannya kita ada sumatif ya, sumatif atau ulangan harian, kemudian ada sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, seperti itu. Untuk yang keterampilan kita bisa melalui praktik, misalkan olahraga kita berpraktik, kemudian untuk bahasa Inggris kita ada pelafalan kosakata, ada ungkapan keseharian, kemudian ada LKPD juga, lembar kerja peserta didik. Nah, untuk umpan baliknya kita biasanya untuk anak yang mencapai target dari untuk memotivasi anak-anak untuk lebih semangat belajar. Lalu bagaimana sih cara Ustazah dalam kolaborasi dengan teman-teman dan pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran di sekolah dasar? Biasanya kita ada pelatihan bersama di sini ya. Ada pelatihan bersama terkait tentang pembuatan TP, pembuatan perangkat ajar yang benar seperti apa, modul ajar yang benar seperti apa. Kemudian juga ada pembuatan media bersama-sama. Nah, jadi kita memang di sini tuh dituntut untuk setiap pembelajaran harus ada media seperti itu. Kemudian kalau ada permasalahan terkait santri, siswa yang bermasalah, kita juga ada koordinasi bersama kita juga. Konselingnya Ya, ada konseling. apa sih yang dianggap Ustazah itu sebagai indikator keberhasilan dalam implementasi manajemen pembelajaran di kelas sekolah dasar? Indikator keberhasilan. Kalau anak-anak sudah tercapai tujuan pembelajaran, menurut saya sudah tercapai semuanya. Misalkan kita kan di awal pembelajaran kita juga menentukan tujuan pembelajarannya. Sudah ada indikator penilaian. Setiap siswa itu harus sudah mencapai tujuan tersebut. Kita kan ada evaluasi berupa tes tulis, ada tes lisan, ada juga praktik. Kalau mereka sudah mencapai itu, sudah termasuk ya, sudah dikatakan sudah berhasil. Ustazah, pertanyaan terakhir ya Ustazah, sistem pembelajaran dunia sekolah ini kan pasti kreativitas dan juga karakter ya Ustazah. Nah, melihat tersebut saat ini kan kita sudah ada di era perubahan di mana berbagai pendidikan itu seiring berjalannya waktu pasti ada transformasi ya Ustazah. Nah, mengenai hal tersebut itu apa sih harapan Ustazah terkait pengelolaan pembelajaran dari kelas-kelas sekolah ini untuk kedepannya? Harapannya adalah seorang guru itu dituntut untuk kreatif. Jadi guru itu harus lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran supaya anak-anak itu lebih semangat, lebih termotivasi dan tidak mudah bosan. Selanjutnya untuk yang kedua, materi yang disampaikan itu harus sesuai dengan perkembangan teknologi. Karena kalau kita menyesuaikan dengan teknologi itu kan medianya akan lebih menarik ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan media. Pembuatan media itu harus lebih menarik karena pembelajaran tanpa media itu membuat anak-anak menjadi lebih cepat bosan dan tidak akan tertarik dengan pembelajaran. Dan itu akan berpengaruh pada hasil ada dasar medik pembelajaran kelas sampai pembelajaran jauh lebih efektif dan lebih efisien. Manajemen pembelajaran di kelas dapat mengetahui pembelajaran di kelas juga ada kondisi di dalam kelas yang jauh lebih maksimal dan pembelajaran yang baik. Dari sinilah dapat diketahui juga bahwa manajemen pembelajaran di kelas itu pada dasarnya yang harus dipikirkan itu ada dua hal. Yang pertama yaitu pengelolaan pembelajaran, di mana pengelolaan itu yang berkaitan dengan pengertian kelas. Yang kedua yaitu pengelolaan peserta didik, di mana kegiatannya identik dengan pemberian subsidi.
diwawancara bersama dengan saya dan salah satu narasumber yang ada di sini, yaitu guru yang ada di SD Islam Syarif. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.